semuanya, perkenalkan nama saya Dian Dwi Pratiwi, NIM 46 2018 122. Di video kali ini saya akan membuat video tentang pembidaian. Tujuan dari pembidaian yaitu untuk fiksasi area fraktur. Berikut adalah alat dan bahan dari pembidaian. Selamat menyaksikan. Pembidaian dapat dilakukan mulai dari kepala sampai dengan kaki. Kemudian prinsip yang digunakan yaitu dengan melibatkan dua sendi. Dan yang pertama kita harus lakukan yaitu kita mengecek apakah ada luka atau tidak. Jika ada luka, kita harus mengatasinya terlebih dahulu, baru kita bisa memulai pembidaian. Yang pertama yang kita lakukan yaitu kita memeriksa di bagian leher apakah ada fraktur atau tidak. Jika ada, kita bisa memasang dengan nekolar. Kita pasangkan di leher untuk memastikan kepatenan jalan nafas supaya tidak terganggu. Permisi ya Bu, saya pasangkan dulu nekolarnya. Kemudian kita melakukan pembidaian pada kepala. Jika ada luka, kita cek dulu apakah ada luka di kepala atau tidak. Kemudian kita membidai kepala dengan menggunakan mitela. Bagian tengah kita pasang di area luka seperti ini. Misalkan area lukanya di daerah sini, kita pasang seperti ini. Kemudian kita ikatkan ke belakang. Kemudian kita ikat di area yang luka tadi. Seperti ini. Kemudian pembidaian yang selanjutnya yaitu tangan. Kita lakukan dengan mengecek nadi. Biasanya nadi teraba lambat dan pelan. Kemudian kita juga bisa membandingkan tangan yang mau dibidai dengan tangan yang sehat. Kemudian dilihat juga pada warna kuku. Pasien biasanya cenderung pucat dan biasanya juga cenderung kebiruan. Kemudian kita bisa mengecek dengan CRT-nya apakah lebih dari 2 detik atau tidak dengan menekan di area kuku. Setelah itu, jika ada perdarahan pada area tangan, kita lakukan dengan 3T. Kemudian langkah yang pertama untuk pembidaian pada tangan yaitu dengan menggunakan spalak. Kita ukur dulu panjang spalak sesuai dengan panjang tangan. Kemudian kita letakkan di samping kanan dan samping kiri seperti ini. Lalu kita ikat dengan menggunakan mitela. Kita letakkan mitela seperti ini. Kemudian kita ikat spalak. Kita masukkan seperti ini. Kemudian kita ikat. Saat mengikat, pastikan juga jangan terlalu kencang supaya darah tetap lancar. Kita ikat juga seperti tadi. Saya ikat seperti ini. Kemudian cara yang kedua dengan menggunakan elastis perban. Kita gulung mulai dari bawah ke atas dengan melibatkan dua sendi dan gulungan menyilang mulai dari bawah ke atas. Kita lakukan seperti ini. Jika masih kurang, bisa menambah perban, elastis perban lagi.
Setelah selesai, kita bisa mengaitkan perban dengan pengait seperti ini supaya tidak terlepas. Kemudian kita juga mengecek nadi apakah masih teraba atau tidak. Kemudian cara yang ketiga yaitu tanpa menggunakan spalak tetapi dengan menggunakan perban elastis. Yang pertama yaitu kita melilit area fraktur dengan 3 lilitan untuk memastikan posisinya yang tepat. Kemudian setelah itu kita baru melilitkan menyilang dari bawah ke atas. Setelah itu kita kaitkan dengan pengait. Pastikan juga lilitannya rapi. Kemudian kita berikan penyangga pada tangan dengan menggunakan mitela. Dan seperti ini kita ikatkan ke belakang leher. Seperti ini. Kemudian kita lakukan pembidaian pada kaki dengan mengukur panjang spalak sesuai dengan panjang kaki. Kemudian kita ikat spalak dengan menggunakan mitela. Kita lipat menjadi 2 seperti ini. Kemudian kita ikat. Kita angkat kaki. Kita ikat seperti pembidaian pada tangan tadi. Saat mengikat, pastikan juga jangan terlalu kencang agar tidak mengganggu sirkulasi darah. Dan pastikan selalu cek nadi sebelum dan sesudah melakukan pembidaian untuk mengetahui adanya masalah pada sirkulasi atau tidak. Kita lakukan juga di sisi sebelahnya. Kemudian kita ikat juga di bagian atas. Kita sesuaikan mitela sesuai dengan panjang kakinya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan menggunakan elastis perban. Kita lilit spalak dengan menggunakan elastis perban mulai dari bawah sampai ke atas. Kita lakukan lilitan dengan ke atas dan ke bawah menyilang. Seperti ini.
kurang, kita bisa menambah elasis perban lagi. Dan jangan lupa untuk melibatkan 2 sendi dalam melilit. Ini nanti suaranya. Kemudian kita kaitkan dengan pengait supaya perban tidak lepas. Demikian video pembidaian kali ini. Terima kasih.